Nah, sekarang kita bahas subjek yang biasa disebutkan di dalam hukum perikatan. Ya, istilah di dalam hukum perikatan untuk subjek-subjek yang terlibat itu adalah kreditur dan debitur. Ya, kreditur dan debitur. Anda harus ingat selalu tentang pengertian yang prinsip pada debitur maupun kreditur, supaya Anda tidak tertukar-tukar pada saat nanti kita latihan untuk membuat perikatan yang muncul dari perjanjian. Ya, ini pengertian dasar. Jadi seolah-olah memang pembahasan kita dari tadi itu kayak terpisah-pisah begitu ya, karena memang belum diterapkan dalam bentuk atau wujud dari perikatan itu sendiri. Ya, nah, kreditur dan debitur. Ya, prinsip dasarnya untuk bisa mengenali mana yang kreditur, mana yang debitur ya pada suatu perikatan ini adalah kalau kreditur selalu berkaitan dengan penerima hak. Ya, kreditur adalah orang yang berhak. Sedangkan debitur adalah orang yang berkewajiban. Dengan begini Anda bisa tetap menentukan mana debitur, mana kreditur walaupun ganti-ganti bentuk perjanjiannya. Ya, nanti kita sama-sama latihan bersama. Kalau dalam sewa menyewa mana debitur, mana kreditur. Dalam jual beli pedagang ataukah penjual yang debitur dan kreditur. Jadi harus selalu ingat tentang pengertian dasar dari kreditur dan debitur itu. Ya. Nah, karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka ingat kembali saat Anda belajar tentang konsep hukum pada pengantar ilmu hukum, pengertian tentang hak dan kewajiban. Ya, ingat-ingat kembali. Ini kalau ketemu di dalam kelas harusnya saya bisa langsung tanyakan untuk ngetes bagaimana ingatan Anda tentang pengertian hak. Ya, hak adalah apa? Hak itu sesuatu yang harus diterima. Ya. Kewajiban adalah apa? Sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Ya. Ini belajar di PKN dari SD, SMP, dan SMA. Udah belajar itu. Ya, hak dan kewajiban. Nah, jadi kreditur itu adalah orang yang selalu harus sesuatu yang harus diterima itu nggak boleh ditiadakan. Kalau ternyata dia berhak ternyata tidak dia terima, maka di dalam hukum inilah yang menjadi dasar orang dapat melakukan tuntutan. Ya, jadi kalau kita mau menuntut harus ada alas haknya. Apa yang menyebabkan kita bisa menuntut orang? Ya, misalnya saya penjual, Anda pembeli, misalnya begitu ya. Nah, kalau saya penjual, kedudukan saya adalah sebagai kreditur. Anda pembeli sebagai debitur. Ya. Maka hak saya adalah menerima pembayaran. Baru nanti saya berkewajiban untuk menyerahkan barang yang Anda beli. Anda sebagai pembeli, ya, punya kewajiban terlebih dahulu, yaitu membayar. Baru kemudian menerima. Itulah pola dasar yang digunakan untuk misalnya masa kini itu jual beli online. Nggak akan Anda diantar barangnya kalau tidak membayar terlebih dahulu. Tapi seperti saya aplikasi Alodoc, ya, saya harus bayar dulu baru dilayani. Karena konsep dasarnya adalah konsep berpikir barat, ya, bukan berpikir cara adat di Indonesia. Oke, nah, orang yang berhak, ya, orang yang berhak adalah kreditur, orang yang berkewajiban adalah debitur. Itu harus ingat sampai Anda lulus, sampai Anda nanti bekerja. Apalagi kalau jadi notaris, nggak boleh ketuker antara kreditur dengan debitur.
Karena apa? Karena untuk membuat klausula di dalam suatu perikatan yang perikatan yang muncul dari perjanjian, ya, nanti berikutnya pada mungkin pertemuan keempat atau kelima, ya, itu diatur berdasarkan status dan kedudukan kreditur atau debiturkah orang yang akan kita buat klausulanya. Jadi ini penting sekali pemahaman tentang kreditur dan debitur, ya, hak dan kewajiban. Oke, nah berikutnya saya ambil contoh misalnya, ya, saya ambil contoh. Kita masukkan perjanjiannya, debitur, ini kreditur, ini debitur. Ambil contoh misalnya jual beli. Yang menjadi penjual adalah kreditur, yang menjadi pembeli adalah debitur. Oke. Sewa menyewa pada perjanjian sewa. Pemilik misalnya rumah kos-kosan lah, Anda kan semua kos-kosan tuh ya. Misalnya kos-kosan, ibu kosnya adalah saya. Saya sebagai apa? Saya sebagai kreditur, pemilik benda yang disewa. Anda adalah debitur karena adalah penyewa. Silakan nanti Anda ambil contoh-contoh lain tentang perikatan yang muncul dari perjanjian, ya, untuk bisa menempatkan kreditur dan debitur. Misalnya antara bank dengan penabung, ya. Anda kan juga kan termasuk nasabah, ya. Coba Farid sebutin. Kalau Anda jadi penabung, ya, kalau jadi Anda penabung itu statusnya sebagai apa? Sebagai kreditur. Ya, di sini penabung. Karena dia yang punya uang. Nah, kalau dia sebagai bank, ya, kalau banknya itu sendiri terhadap penabung itu menjadi debitur, ini bank. Nah, apabila bank berhubungan dengan orang yang meminjam uang, misalnya Anda bank, saya pinjam uang, ya, maka peminjam berkedudukan sebagai debitur, bank sebagai kreditur. Beda tempat. Karena apa? Beda perjanjiannya. Yang satu adalah perjanjian, sebetulnya sama konsepnya. Nanti Anda belajar hukum perbankan mungkin ketemu lagi dengan saya. Sebetulnya konsepnya sama, adalah pinjam-meminjam uang. Kalau kita sebagai nasabah penabung, maka kita meminjamkan uang pada bank. Makanya kitanya kreditur, banknya adalah debitur. Kapan saja kita mau ambil uang kita melalui anjungan tunai mandiri misalnya, pakai ATM, ya, nggak boleh ditolak oleh bank. Apabila terjadi penolakan itu karena dua hal, karena mungkin out of service atau belum diisi. Nah, kalau sudah dalam waktu 1 minggu tidak juga bisa diambil uangnya, tidak bisa mendapatkan haknya kita sebagai penabung, ini bisa terjadi karena adanya mismanagement dalam perbankan, ya. Jadi dia wajib berkewajiban, si bank itu berkewajiban untuk menyediakan uang kapan saja kita mau, selama memang ada saldonya. Jangan maksain masukin padahal uangnya nggak ada. Ya, itu pakai BNI aja yang ada pecahan 20.000 itu. Kamu bisa ngambil di situ, di BNI yang paling pojok, ya. Oke. Ini harus Anda latih untuk mengenal status kreditur dan debitur, berganti-ganti bentuk-bentuk perjanjian. Ya. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kedua, ya. Nanti kita lanjutkan pekan berikutnya dalam pembahasan asas-asas hukum perikatan, kemudian pembidangan dalam hukum perikatan, kemudian jenis-jenis perikatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.